Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore kepada Ibu dosen pengampu Ibu Titis Fatarina Mahfiro serta teman-teman semuanya. Di sini saya Muhammad Hafiz Alfarizi dan juga rekan saya Ilham Irhamna Putra. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan proposal penelitian kami yang berjudul pengaruh need satisfaction terhadap work motivation serta dampaknya terhadap work engagement dan employee performance. Penelitian ini dilatar belakangi oleh fenomena rendahnya motivasi dan keterikatan kerja karyawan di Indonesia. Berdasarkan LinkedIn Workforce Report tahun 2024, sekitar 40% pekerja di Asia Tenggara mengalami job disengagement, dan di Indonesia sendiri hanya sekitar 27% karyawan yang benar-benar merasa puas serta terlibat dalam pekerjaannya. Situasi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebutuhan psikologis karyawan dan juga kondisi kerja aktual. Dalam self-determination theory yang dikemukakan oleh Desi Enrian pada tahun 2000, manusia ini memiliki 3 kebutuhan dasar, yaitu ada autonomi, kemudian ada competence, dan juga ada relatedness. Yang jika terpenuhi ketiga kebutuhan dasar ini, pasti akan menumbuhkan motivasi otonom dan semangat kerja yang lebih tinggi. Di sini kami mengintegrasikan self-determination theory dan juga job demand resource model untuk melihat bagaimana pemenuhan kebutuhan psikologis itu berpengaruh terhadap motivasi otonom, keterikatan kerja, kepuasan, dan juga kinerja karyawannya. Secara sederhana, penelitian ini ingin menjawab apakah ketika kebutuhan psikologis terpenuhi, kemudian motivasi otonom meningkat, lalu berdampak pada work engagement dan employee performance. Hasilnya ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi manajer SDM dalam merancang lingkungan kerja yang lebih mendukung kesejahteraan psikologis dan juga produktivitas karyawannya. Berdasarkan tinjauan teori dan penelitian terdahulu, dapat kami simpulkan bahwa pemenuhan need satisfaction berperan penting dalam membangun motivasi otonom karyawannya, serta motivasi otonom yang tinggi akan meningkatkan keterikatan dan kepuasan kerja karyawan yang pada akhirnya berdampak positif terhadap kinerja karyawannya. Dengan demikian, perusahaan ini perlu memastikan bahwa karyawan memiliki ruang otonomi, kesempatan mengembangkan kompetensi, dan juga hubungan sosial yang positif di tempat kerjanya. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoritis, yaitu memperkuat integrasi antara teori self-determination theory dan juga GDR, serta praktis, yaitu membantu organisasi dalam membangun sistem kerja yang lebih manusiawi dan produktif. Demikian pemaparan singkat dari kami mengenai proposal penelitian ini. Terima kasih kepada Ibu Titis Fatarina Mahfirah dan teman-teman atas perhatian dan waktunya. Kami sangat terbuka untuk menerima saran dan masukan yang dapat memperbaiki proposal penelitian ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, kami dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Jakarta. Saya Ilham Irhamna Putra bersama rekan saya Muhammad Hafiz Al-Farizi. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan proposal penelitian kami yang berjudul Pengaruh Need Satisfaction terhadap Work Motivation serta dampaknya terhadap Work Engagement dan Employee Performance. Judul ini kami angkat karena kami ingin meneliti lebih dalam bagaimana pemenuhan kebutuhan psikologis karyawan dapat memengaruhi motivasi kerja, keterikatan kerja, dan performa mereka di tempat kerja. Topik ini sangat relevan di era modern di mana kesejahteraan psikologis karyawan menjadi faktor penting dalam keberhasilan organisasi. Baik, selanjutnya. Nah, latar belakang dimulai dari fenomena yang sering terjadi di dunia kerja sekarang. Banyak karyawan merasa tidak termotivasi, cepat lelah, bahkan kehilangan semangat kerja. Menurut laporan LinkedIn Workforce Report tahun 2024, sekitar 40% pekerja di Asia Tenggara mengalami disengagement. Artinya mereka tidak terlibat penuh dalam pekerjaannya. Sedangkan di Indonesia, data dari Jakarta Consulting Group 2023
menunjukkan hanya 27% karyawan yang merasa puas dan benar-benar terlibat. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebutuhan psikologis karyawan dan kondisi lingkungan kerja. Karyawan bukan hanya butuh gaji, tapi juga butuh rasa dihargai, didukung, dan punya ruang untuk berkembang. Hal inilah yang menjadi dasar kami memilih topik ini. Untuk memahami fenomena ini, kami menggunakan Self-Determination Theory atau SDT dari Deci dan Ryan tahun 2000. Teori ini menjelaskan bahwa setiap orang punya tiga kebutuhan dasar psikologis, yaitu yang pertama autonomi, yaitu kebebasan untuk mengambil keputusan sendiri. Lalu kedua, competence, yaitu rasa mampu dan percaya diri dalam menjalankan tugas. Lalu yang ketiga, relatedness, yaitu rasa memiliki hubungan sosial yang baik dengan orang lain. Kalau ketiga kebutuhan ini sudah terpenuhi, maka seseorang akan bekerja dengan motivasi intrinsik, bukan karena hanya tekanan atau paksaan. Misalnya, seorang karyawan yang diberi kepercayaan oleh atasannya cenderung lebih bersemangat dan merasa pekerjaannya bermakna. Nah, selanjutnya ada dasar teori job demands atau job demands resources atau GDR. Selain SDT, kami juga menggunakan job demands resources GDR model dari Baker dan Demerotti tahun 2017. Model ini menjelaskan bahwa pekerjaan memiliki dua sisi utama. Pertama, ada job demands, yaitu tuntutan kerja seperti beban tinggi, stres, atau tekanan waktu. Lalu kedua, job resources, yaitu sumber daya seperti dukungan organisasi, rekan kerja, pelatihan, dan fasilitas. Ketika sumber daya kerja cukup, karyawan bisa menghadapi tuntutan kerja tanpa merasa terbebani. Sebaliknya, kalau sumber daya kurang, motivasi bisa turun dan bahkan menyebabkan burnout. Lalu ada integrasi SDT dan GDR. Kedua teori ini kami integrasikan. SDT menjelaskan mengapa seseorang termotivasi dari dalam dirinya, sedangkan GDR menjelaskan bagaimana lingkungan kerja bisa mendukung atau menghambat motivasi itu. Jadi, kalau kebutuhan otonomi, kompetensi, dan keterhubungan karyawan terpenuhi dan didukung oleh lingkungan kerja yang positif, maka kinerja dan keterlibatan kerja akan meningkat. Integrasi dua teori ini memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh tentang perilaku kerja karyawan. Selanjutnya, fokus dan pertanyaan penelitian kami. Dari teori tadi, fokus penelitian kami adalah menganalisis hubungan antara need satisfaction, autonomous motivation, work engagement, job satisfaction, dan employee performance. Pertanyaan utama kami antara lain, yang pertama, apakah pemenuhan kebutuhan psikologis berpengaruh pada motivasi otonom? Lalu kedua, apakah motivasi otonom meningkatkan engagement dan kepuasan kerja? Lalu ketiga, apakah keterikatan kerja dan kepuasan kerja berdampak pada performa? Lalu yang terakhir, apakah motivasi otonom berperan sebagai variabel mediasi? Pertanyaan-pertanyaan ini jadi dasar arah penelitian kami. Selanjutnya tujuan penelitian. Tujuan penelitian kami adalah menganalisis seberapa besar pengaruh need satisfaction terhadap motivasi otonom. Yang kedua, melihat bagaimana motivasi otonom mempengaruhi engagement dan kepuasan kerja. Lalu ketiga, menguji hubungan engagement dan job satisfaction terhadap kinerja karyawan. Lalu terakhir, menganalisis apakah motivasi otonom menjadi jembatan mediasi antara need satisfaction dan kinerja. Tujuan ini tidak hanya penting secara akademis, tetapi juga relevan bagi dunia kerja nyata. Manfaat penelitian kami memiliki tiga manfaat utama. Yang pertama, teoritis, memperkuat integrasi teori SDT dan GDR dalam konteks organisasi Indonesia. Yang kedua, praktis, yaitu bisa menjadi panduan bagi manajer HR dalam membangun program yang meningkatkan motivasi dan kesejahteraan. Yang ketiga, kebijakan, yaitu membantu organisasi merancang lingkungan kerja yang lebih manusiawi dan produktif. Dengan hasil penelitian ini, perusahaan diharapkan bisa menciptakan budaya kerja yang tidak hanya berorientasi pada target, tapi juga pada kesejahteraan psikologis karyawan. Nah, selanjutnya adalah tinjauan penelitian terdahulu. Kami meninjau berbagai penelitian sebelumnya yang relevan. Misalnya, dari Van den Broek et al. Tahun 2021 menemukan bahwa pemenuhan
kebutuhan autonomi dan kompetens meningkatkan motivasi otonom dan engagement. Lalu yang kedua, Liu et al. Tahun 2021 menjelaskan bahwa desain pekerjaan dengan variasi dan otonomi mampu memperkuat motivasi intrinsik. Lalu yang ketiga, penemuan dari Coley 2023 menemukan bahwa dukungan kepemimpinan berpengaruh besar terhadap motivasi guru. Lalu yang terakhir, penemuan atas dari Yusuf et al. Tahun 2022 menunjukkan bahwa lingkungan kerja yang baik mendorong motivasi dan performa karyawan. Dari tinjauan ini, kami melihat konsistensi bahwa need satisfaction dan motivasi otonom sangat berperan dalam meningkatkan performa kerja. Selanjutnya adalah kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran kami menggabungkan SDT dan GDR. Alurnya adalah need satisfaction, lalu autonomous motivation, diikuti work engagement dan job satisfaction, dan terakhir employee performance. Artinya, semakin terpenuhi kebutuhan psikologis seseorang, semakin tinggi motivasi otonomnya yang akhirnya meningkatkan engagement, kepuasan, dan performa kerja. Motivasi otonom di sini berperan sebagai variabel mediasi, yaitu jembatan yang menghubungkan kebutuhan psikologis dengan hasil kinerja. Selanjutnya, hipotesis penelitian. Berdasarkan teori dan kerangka tadi, kami merumuskan 5 hipotesis. Yang pertama, hipotesis pertama yaitu need satisfaction yang berpengaruh positif terhadap motivasi otonom. Lalu hipotesis 2, motivasi otonom berpengaruh positif terhadap work engagement. Lalu hipotesis 3, motivasi otonom berpengaruh positif terhadap job satisfaction. Lalu hipotesis 4, engagement dan job satisfaction berpengaruh positif terhadap performance. Lalu hipotesis terakhir atau kelima, motivasi otonom memediasi hubungan antara need satisfaction dan kinerja karyawan. Hipotesis ini akan diuji secara kuantitatif melalui kuesioner. Lalu desain dan metode penelitian. Penelitian kami menggunakan pendekatan kuantitatif asosiatif kausal, yaitu penelitian yang bertujuan menguji hubungan antar variabel. Kami menggunakan survei kuesioner online yang akan disebarkan kepada responden dari sektor jasa di Indonesia. Jenis data yang digunakan adalah data primer atau hasil survei, dan data sekunder atau laporan dan publikasi organisasi. Selanjutnya, populasi, sampel, dan pengumpulan data. Populasi penelitian kami adalah karyawan aktif dengan masa kerja minimal 1 tahun. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling dengan target sekitar 150 responden, sesuai rekomendasi dari Higher et al. Kuesioner menggunakan skala Likert 1-5, dari sangat tidak setuju sampai sangat setuju. Lalu operasionalisasi variabelnya. Kami mengoperasionalkan 5 variabel utama. Yang pertama need satisfaction, yaitu autonomy competence, relatedness. Lalu yang kedua autonomous motivation, yaitu intrinsic interest, self-endorsed goals, dan self-endorsed goals. Lalu yang ketiga work engagement, yaitu vigor dan dedication, lalu absorption. Lalu yang keempat ada job satisfaction, yaitu pay, supervision, dan environment. Lalu yang terakhir employee performance, yang berisikan quality, efisiensi, dan inisiatif. Selanjutnya, teknik analisis data. Data akan dianalisis menggunakan SPSS secara deskriptif kuantitatif. Tahapan analisis meliputi yang pertama, pengolahan data dengan SPSS, lalu yang kedua, analisis deskriptif untuk menggambarkan kondisi responden. Yang ketiga, analisis data sekunder untuk memperkuat hasil. Yang keempat, penarikan kesimpulan yang diinterpretasikan dengan teori SDT dan GDR. Akhirnya, hasil akhirnya akan menunjukkan hubungan nyata antar variabel yang kami hipotesiskan. Lalu kesimpulan dan implikasinya. Sebagai penutup, hasil penelitian ini diharapkan dapat menunjukkan bahwa pemenuhan kebutuhan psikologis bukan sekedar faktor tambahan, tapi merupakan inti dari motivasi kerja dan performa karyawan.
Karyawan yang merasa dipercaya, kompeten, dan terhubung dengan rekan kerja akan bekerja lebih produktif dan bahagia. Melalui penelitian ini, kami berharap bisa memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan ilmu manajemen dan praktik SDM di Indonesia. Baik, terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Kami harap presentasi ini bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi bagi penelitian-penelitian berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.